Welcome to Was Wes Was Podcast with me, Obay Jambari. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial tapi masih dalam situasi tema dunia kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Pada pagi hari ini guest star kita kali ini yaitu dari PG PAUD. Welcome to Kaprodi dan Sekprodi PG PAUD. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, di sini kita kedatangan tamu pertama dari Ketua Jurusan PG PAUD. Selamat datang Dr. Neng, dan selamat datang juga Ibu Suci. Oke, untuk pertama-tama, pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sih intinya, saya mau mempersilahkan untuk Dr. Neng sama Ibu Suci untuk memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin para viewers juga belum tahu nama lengkap beliau, kemudian background pendidikannya, sama posisi mereka itu di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung itu di posisi apa. Silakan dimulai mungkin dari Dr. Neng, silakan. Oke, terima kasih. Salam jumpa teman-teman, Mr. Obay. Nama saya Neng Sri Susilawati. Background pendidikan saya S1 PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta, dan S3 Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke. Kemudian posisi Ibu Neng? Iya. Posisi aku sekarang sebagai Kaprodi PG PAUD. Iya. PG PAUD itu pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Oke. Ya, selanjutnya Ibu Suci silahkan. Ya, terima kasih Mr. Obay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Apriliati Ruiyat. Saya di sini selaku Sekprodi dari jurusan Pendidikan Guru PAUD. Iya. Sekprodinya Ibu Dr. Neng. S1 saya alhamdulillah saya satu PAUD di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya. S2-nya UNJ, PG PAUD juga. Iya. Dan S3 saya mencoba melintas gitu ya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa BPI Iya. gitu ya. S3 saya di teknologi pendidikan dan sekarang sedang menyusun. Mohon doanya nih biar bisa cepat lulus. Oh iya, berarti kandidat dokter juga. Amin, ya. Kandidat Hebat ya. Oke, para viewers, dikarenakan beliau-beliau semua itu pertama itu Kaprodi, yang kedua Sekprodi dari PG PAUD, otomatis pertanyaan yang pertama akan saya lontarkan kepada beliau semua. Bu Dr. Neng sama Bu Suci, viewers kan semua masih awam ya mengenai PG PAUD, jurusan PG PAUD. Jurusan PG PAUD itu seperti apa sih gitu? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Jurusan PG PAUD itu sebuah prodi di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, di mana kami adalah jurusan yang mempersiapkan calon pendidik anak usia dini yang memiliki kompetensi yang baik tentunya. Apa sih yang lebih mendalam di kami yang ada? Itu kami membimbing mahasiswa atau mengajar mahasiswa untuk bagaimana dia paham tentang perkembangan anak, karakteristik anak, sampai dengan bagaimana mensikapi takut ada hambatan dan stimulasi yang tepat untuk anak. Jadi jangan sampai di masa golden age-nya 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia ya. Kalau di Amerika 0 sampai 8 tahun itu kelas awal, Mr. Obay. Jadi jangan sampai pada masa golden age-nya itu stimulasi yang kita berikan itu tidak tepat. Karena apa? Stimulasi awal itu milestone, peletak dasar. Kalau peletak dasarnya salah, maka kemungkinan besar akan terbawa pada kehidupan yang akan datang. Oh, seperti itu ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu sangat urgent, baik itu mulai dari rumah dan kita di kampus yang akan meng-hire supaya calon guru itu sangat paham. Jadi ketika mereka sudah paham tentang psikologi perkembangan, karakteristiknya, serta kebutuhan belajarnya, maka kita harapkan lulusan dari sini bisa memberikan stimulasi yang tepat. Sebagai pondasi awal ya, Bu Suci. Pondasi awal, peletak dasar. Jadi kalau pondasi awalnya kurang tepat, itu kemungkinan itu akan terbawa sampai kehidupan yang akan datang. Oke, seperti itu. Ada tambahan lagi dari Bu Suci. PG PAUD, apa itu? Ya, mungkin kalau misalnya kita melihat atau mendengar PG PAUD, yang pertama pasti konotasinya dengan anak usia dini.
Iya, anak TK kali ya. Yang kita di lapangan anak TK ya lebih. Padahal di dalamnya itu kita tuh PAUD bisa dibilang wadahnya. Di bawahnya ada lagi yang secara formal, ada yang informal, baik itu RA, kelompok bermain, tempat penitipan anak, SPS, nah itu semuanya ada di PG PAUD gitu, Obay. Tapi yang familiarnya tuh ya udah PAUD itu kelompok bermain gitu ya Bun ya. Kalau TK itu bukan PAUD, padahal di dalamnya itu PAUD gitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh dikatakan ada yang namanya TK, ada yang namanya PAUD. Apa tuh bedanya sebenarnya? PAUD itu pendidikan anak usia dini, dan dia mewadahi, memberikan stimulasi, pendidikan yang memberikan stimulasi untuk anak 0 sampai 6 tahun. Layanan pendidikannya itu yang berbeda. Layanan pendidikannya misalnya 0 sampai 3 tahun itu kita ada layanan pendidikan namanya playgroup. Kalau bahasa kita mah kelompok bermain ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kelompok bermain. Itu artinya layanan pendidikan yang menstimulasi anak 0 sampai 3 tahun. Nah, itu tentunya akan berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Program stimulasinya akan berbeda. Lalu ada yang namanya TK. Nah, itu TK itu ada kelompok A, kelompok B. Nah, ini layanan karena 0 sampai 6 tahun tuh TK kan ada yang 4 sampai 5, ada yang 5 sampai 6. Nah, namanya lalu ada juga yang misalnya namanya lagi ada SPS, Mister, ada TPA. TPA itu kan basicnya penitipan anak. Tadi dia 0 sampai 2 tahun itu biasanya orang-orang sibuk itu dititipin di situ. Di TPA itu di TPA, tempat penitipan anak. Ada juga TPQ, masih ada PAUD. Pokoknya kalau pendidikan, kalau pendidikan yang istilahnya menstimulasi 0 sampai 6 tahun itu sebetulnya payung besarnya adalah pendidikan anak usia dini. Cuma di lapangan nanti ada yang formal. Berarti jadi boleh disimpulkan bahwa PAUD itu platform dari semua program yang tadi yang menstimulasi 0 sampai 6 tahun. Adapun nama di lapangan layanan pendidikannya karena ada yang berbasis agama, ada yang berbasis nasional gitu kan. Itu yang membedakan. Sebetulnya 0 sampai 6 itu TK itu PAUD. Pendidikan anak usia di playgroup itu PAUD. TPA itu PAUD. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalkan viewers di sana misalkan masih bingung dong. Definisi PAUD tadi kita udah tahu seperti apa penjabarannya. Tapi kalau misalkan mereka minat nih ke PG PAUD misalkan, kan kadang-kadang kalau udah lulus dari S1 PAUD, saya mau kerja apa? Apa cuma guru PAUD doang? Atau apa gitu. Coba bisa dijelaskan dari Bu Neng sama Bu Suci. Peluang kerja dari S1 PG PAUD itu apa sih biasanya? Kalau kita berpikir untuk menciptakan lapangan kerja, tentunya kita jadi owner. Itu yang terbaik. Yang menurut saya ketika kita jadi owner, kita jadi mau men-set sekolah kita model apapun itu menjadi beda ya. Artinya semua ada dalam kendali kita gitu. Nah, yang kedua, kalau tidak salah Bu Suci sekarang dari S1 PAUD pun sudah bisa untuk mengajar di SD kelas awal ya. Bisa ya Bu Suci ya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kemarin kita masih ada kegiatan transisi PAUD ke SD itu dengan Bu Iti Oktavia ya. Kerjasama ya dengan Bu kita. Nah, itu jadi bagaimana sih pembelajaran di SD kelas awal itu Mr. Obay itu masih sama dengan PAUD karena ya itu rentang usia 0 sampai 8 tahun itu kan masuk kepada anak usia dini. Makanya kenapa ada masa transisi PAUD ke SD itu kita yang lulusan S1 PAUD nanti juga masih bisa untuk mengajar di kelas awal. Di SD kelas awal 1 2 3. Lalu betul tadi kata Bu Dokter, selain kita menjadi seorang pendidik, kita juga bisa menjadi owner pengelola lembaga untuk mendirikan lembaga yang kita inginkan. Apakah itu nanti jadi kelompok bermain, TK ataupun yang sejenis. Lalu bisa jadi konselor ya, Dokter Neng. Jadi ketika ada anak yang kesulitan belajar atau apa, kita jadi konselornya gitu. Bagaimana mengatasi anak yang bermasalah di dalam pembelajaran, khususnya di anak usia dini tersebut. Karena kita di mata kuliah kita ada mata kuliah psikologi perkembangan. Itu sangat penting. Kalau boleh, kalau di sekolah-sekolah yang SMP, SMA itu ada bagian BP.
kali ya kalau boleh. BK ya. Oh, BK, maaf. Bimbingan konseling. Oh, seperti itu. Iya. Ya, nah ini konselornya untuk anak usia dini khususnya. Iya. Oke, tadi Bu Neng sama Bu Suci ngomong di dunia mengajar. Yes. Gimana kalau mereka misalkan ternyata niatnya udah lulus PG PAUD, ternyata niatnya saya mau kerja di sisi lain atau di dunia lain. Bisa tidak seperti itu? Contohnya misalkan di bank atau di perusahaan-perusahaan. Gimana itu pendapat Bu Neng sama Bu Suci? Kalau ngelihat saya sebelumnya ada dari PGSD Mr. Oba ya. Kemarin lulusan dari PGSD masuk di bank. Nah, termasuk juga bank, yang PAUD juga ya. Artinya kalau dunia kerja itu selama anaknya mampu untuk istilahnya ketika mau masuk di bank dia tentunya kan ada tes kualifikasi di situ. Ternyata mampu. Nah, sementara dan biasanya grade-nya itu mereka hanya sarjana, tapi tidak ada spesifikasi sarjana apa. Sejauh ini yang saya lihat itu tidak masalah. Artinya tidak menjadi bahwa kenapa aku dari PAUD kok bisa kerja di bank. Semuanya bisa saja di dunia ini. Tapi satu hal yang harus teman-teman istilahnya syukuri adalah ketika kita keluar dari PAUD, bagaimana kita menstimulasi anak sendiri. Itu akan beda, Mister. Akan beda. Punten ya, misalkan saya dari grade yang sama dengan adik saya dari S3 ya. Cuma basically dia pendidikannya bukan PAUD, saya PAUD. Nah, itu stimulasi yang kita berikan terhadap anak itu beda. Jadi kalau dari PAUD itu intinya ada yang membedakannya Bu Suci, kalau kita tuh ada bahasa mengatakan kita tuh tidak bisa mengatakan tidak sama anak, tapi kalau kita mau mengatakan tidak, kita pakai sesuatu yang sifatnya reason. Jadi ketika mengatakan tidak tuh jangan naik. Kita nggak pernah mengatakan yang tidak boleh naik. Karena apa? Di masa eksplorasinya mereka itu mesti diberikan kebebasan untuk mengkonstruk pengetahuan berdasarkan eksplor. Jadi kalaupun kita tuh sayang ya supaya siapa sih yang nggak sayang anak? Tapi kalau misalnya jangan naik, yang ada dia naik. Anak usia dini itu kalau coba Mister kalau nanti, Dek jangan naik, yang ada naik. Dek jangan lompat, yang ada lompat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau Adek mau naik, Adek hati-hati. Karena kalau Adek tidak hati-hati, Adek bisa jatuh. Kalau jatuh, Adek harus ke dokter. Kalau ke dokter, Adek disuntik. Adek minum obat, keluar uang. Nah, dari situ muncul reason. Akhirnya muncul dia empati kepada orang lain. Dan dia reason. Oh ya, kalau aku naik, Mama bilang boleh, tapi aku harus hati-hati. Karena tadi ketika aku jatuh, dia harus menanggung semua risikonya. Nah, itu sedikit hal yang membedakan PAUD dan bukan dari PAUD, Mister. Jadi dari hal yang tadi sebetulnya itu sederhana ya, Mister. Tapi kalau itu terbiasa kata jangan, tidak boleh, nah itu akan berimbas pada bagaimana kepercayaan diri anak menjadi agak kurang. Berbeda. Nah, eksplornya juga dia pasti tidak se-explore orang yang diberi kebebasan. Tapi kebebasan di sini bukan hal kebebasan yang artinya yang tanpa batas. Tetap ada reason yang kita berikan. Cuma tadi kita tuh anti mengatakan jangan dan tidak. Oke, tadi dari Bu Neng mengatakan untuk perbedaan dari background PAUD sama bukan background PAUD. Pertanyaan ke Bu Suci, kembali lagi kepada pertanyaan awal. Bisa enggak sebagai lulusan PG PAUD, misalkan peluang kerja bersaing sama di luar sana, bersaing sama yang bukan dari jurusan misalkan gini, pengen bekerja di dunia yang lain, misalkan di perusahaan mana, mau di rumah sakit, apa di bank, bisa nggak kira-kira lulusan PG PAUD bersaing sama jurusan-jurusan yang sesuai dengan bidangnya di sana? Betul, karena gini ya Mr. Obay, di PAUD itu kita mendapatkan pembelajaran yang berbagai bidang. Jadi ada bidang kesehatannya, ada gizinya, gitu kan. Psikologinya jelas, karena memang kita ada dari psikologi dasar sampai nanti mahir pun kita berikan kepada mahasiswa. Jadi ketika berbicara S1 PAUD, apakah hanya menjadi pendidik? Itu tidak, gitu kan ya. Karena peluang di luar sana selain ada yang namanya pendidik, ada juga dia karena mendapatkan ilmu gizi, kesehatan, gitu kan ya.
tumbuh kembang anak seperti apa. Banyak kok di luar sana yang tidak hanya menjadi seorang pendidik, banyak kok di sana yang karena memang basically harus menjadi konselor, dia bisa masuk ke sana. Gitu. Terus ada yang mendapatkan psikologi gitu kan ya, karena memang dia sudah mendapatkan ilmunya, dia mendapatkan praktiknya, dia masuk ke dalam bidang itu. Jadi tergantung kembali lagi kepada orangnya gitu kan ya, individualnya, mau dia seperti apa, dan ketika ada peluang itu dia bisa memanfaatkan peluangnya, dia bisa. Mantap ya. Yes. Oke, berarti penjelasan yang sangat jelas sekali ya mengenai peluang kerja. Oh iya, Bu Neng sama Bu Suci, supaya kita rileks bisa mencicipi kue dulu. Oh my God, ini apa ya Mr. Ini cookies enak banget yang ada di Rangkas Bitung dari Premium Cookies Azalea Corner Homemade. Jadi viewer semua kalau misalkan pengen pesen, ini enak banget. Boleh dicicipi Bu Suci, Bu Dokter Neng, supaya nyantai dulu. Walau sebenarnya tadi udah dicicipi, aku udah habis 5 nih. Udah habis 5, asik. Oke, kita sambil makan aja kali ya, nyantai aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin mengenai gini, viewers kan otomatis misalkan udah tertarik gitu. Kayaknya saya mau masuk PG PAUD. Tapi bertanya-tanya nih, di PG PAUD kira-kira bohong ya, zaman sekarang pasti mereka mencari dana-dana tambahan ya, otomatis scholarship atau beasiswa. Di PG PAUD di Universitas Diabudi Rangkas Bitung kira-kira ada beasiswa enggak ya? Gitu, silahkan saya bisa tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Dari Bu Dokter Neng sama Bu Suci, kira-kira program itu ada atau tidak ada sih sebenarnya? Ketika berbicara program beasiswa sebenarnya ada ya. Secara umum ada, di kampus kita ada. Artinya tidak ada beda prodi mana saja yang boleh, semua prodi berhak untuk baik itu secara beasiswa KIP gitu kan ya, ataupun beasiswa. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan 2 kabupaten pendidikan. Ada Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang kita sudah 2 angkatan, 3 ya Bu dengan sekarang ya. Iya, 3 angkatan yang sedang proses Mr. Obay. Jadi angkatan pertama kita ada 150 mahasiswa yang dibeasiswakan oleh Kabupaten Serang. Itu sudah lulus, ya. Alhamdulillah. Angkatan kedua sekarang sedang proses penyusunan tugas akhir ya Bu. Skripsi, mohon maaf. Dan angkatan ketiga itu sekarang semester 2 gitu. Jadi sudah ada 3 angkatan. Yang angkatan pertama 150, yang kedua 150, yang ketiga itu di 50 gitu. Dan di Kabupaten Serang kita sudah ada, di Kabupaten Lebak pun alhamdulillah sekarang nyusul Kabupaten Lebak semester 4 ya. Kabupaten Lebak juga sama menyelenggarakan program beasiswa, tapi tentunya kan itu dengan klasifikasi tersendiri ya. Ada biasanya yang masuk Dapodik ya, aturan dari mereka. Jadi masa kerjanya gitu lah. Jadi kita hanya terima ini mahasiswanya, tolong didik gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya itu punya Pemda. Kemudian beasiswa tersebut yang diobrolkan kita tadi itu didapatkan ketika mahasiswa masuk apa sebelumnya udah ada keterikatan? Kan kadang-kadang mahasiswa kan gini, belum juga masuk udah nanya beasiswa. Ya di mana-mana beasiswa itu akan muncul ketika ada data mahasiswa ya. Itu gimana tuh? Kadang-kadang kan mahasiswa bukan misalkan calon-calon mahasiswa yang belum masuk udah nanya beasiswa, belum juga masuk. Jadi intinya mah tetap ya kayak yang tadi, masuk dulu aja. Jadi berarti masuk dulu. Kalau yang daftar Pemda Serang dia rekrut sih ya. Beda, ada yang Pemda Serang sih sebetulnya rekrutmen awal dari dia. Dengan berbagai kriteria tentunya. Kita diserahin nih 150, yang kedua 150. Nah, Pemda Lebak juga sama, rekrutmen awalnya itu mereka yang tentukan ditaruh ke sini. Cuma bedanya gini, kalau Pemda Serang itu 1 angkatan sampai selesai. Nah, kalau Pemda Lebak itu jadi ada, karena memang ada misalnya ada yang kebetulan sudah S1, dia S1 kedua karena memang masuk Dapodik dengan masa kerja yang sesuai kualifikasi mereka, mereka masuk. Nah, di sini itu tidak akan sama masa studinya. Nah, jadi kalau yang sudah selesai itu otomatis di Pemda Lebak itu sistemnya dia ongoing. Jadi ada mahasiswa pengganti. Mahasiswa pengganti itu tentunya harus yang sudah ada di dalam. Gitu. Mendingan masuk dulu aja. Masuk dulu aja ya, daftar dulu aja.
Daftar dulu aja, baru kita proses ya. Kalau ada peluang kan kita juga pasti memprioritaskan. Kadang-kadang mereka nanya, ya gimana mau dapet lah uang daftar juga tidak gitu. Tapi kita nggak ada pendaftaran ya, kita gratis loh. Oh, pendaftaran gratis loh. Oh, mantap tuh, pendaftaran gratis. Oke, ngomong-ngomong pendaftaran nih, otomatis kan mereka udah tahu nih informasi tentang yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Gimana cara ngedaftar di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, khususnya yang mau ngambil jurusan PG PAUD, gimana caranya? Bu Suci itu jagonya. Teknis Bu Suci. Silakan Bu Suci. Oke. Jadi kita itu ada nanti di laman PMB USBR. Boleh dibuka aja pmb.usbr.ac.id. Nanti di situ ada pilihannya. Ada yang reguler. Kebetulan kita ada kelas karyawan sekarang ya Bu ya. Oh, buka untuk tahun ini karyawan ya. Mantap. Ya, kita tunggu bagi yang sudah bekerja ya. Bagi yang sudah bekerja kelas karyawan kalau tidak salah hari Sabtu yang akhir pekan lah. Yang waktu sangat crowded banget dengan keluarga, dengan kerjaan ya, bisa kuliah di hari Sabtu berarti. Betul sekali. Terus ada juga kita nanti yang namanya lanjutan Mr. Obay. Oh iya, kelas lanjutan. Lanjutan itu kalau S1 kedua ekonomi, tapi dia sudah terjun ke PAUD gitu kan ya, karena memang keluarganya punya bisnis di PAUD gitu kan ya. Nah itu bisa melanjutkan. Oh iya. Satu lainnya bisa masuk gabung sama kita. Nanti situ tinggal dipilih, ikuti saja aturannya. Nih kembali lagi, kalau yang mau daftarnya, maaf nih, kadang-kadang di lokasi rumahnya nggak ada internet. Atau nggak ngerti lah daftar online. Bisa nggak sih daftarnya langsung ke kampus sendiri gitu, langsung ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, kemana tuh? Biasanya kalau kami sih jujur ya, biasanya kita tunggu di prodi. Akhirnya yang mendaftarinnya Bu Sekprodi. Oh iya, beliau yang bantu karena tadi dengan kendala-kendala tadi kan tidak semua orang paham IT. Nah akhirnya silahkan datang, kita tunggu di prodi dan akhirnya kita yang mendaftar. Iya, berarti kalau masih bingung datang aja ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, tanyakan mungkin ke satpam atau ke mahasiswa jurusan PG PAUD itu di mana. Datanglah ke ruangan, pasti akan ketemu sama Bu Dr. Neng sama Bu Suci, ntar di situ akan dibantu ya. Sangat simpel. Kampus mana yang melayani dengan sepenuh hati ya? Kita sepenuh hati. Insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan pamungkas. Tadi kan kita udah nanya seluk-beluk PG PAUD, kemudian peluang kerja, ada beasiswa atau tidak, kemudian cara daftarnya seperti apa. Nih saya mau memberikan pertanyaan pamungkas, mungkin pertanyaan terakhir, ada nggak sedikit motivasi dari Bu Dr. Neng sama Bu Suci, karena dua-duanya kan dari dunia pendidikan nih, buat calon-calon mahasiswa yang pengen niat kuliah, tetapi kadang-kadang suka banyak problem ya, kita tidak bisa ngomong apapun, masalah pasti punya problem, masalah uang, atau problem masalah masih bingung, atau problem, kuliahnya itu seperti apa, ada kata-kata bijak atau kata-kata motivasi supaya memotivasi mereka untuk mau kuliah, khususnya mau belajar. Silakan dimulai dari Bu Neng dulu, silakan. Oke, buat teman-teman yang mau kuliah, yang pertama adalah positive thinking. Artinya itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita berpikir apapun yang terjadi itu bisa kita hadapi, semua bisa. Jadi jangan, nanti saya gimana ya kalau begini. Itu aja. Saya mungkin kenapa saya bisa pada posisi hari ini. Jujur teman-teman, mulai dari S1, S2, S3, saya dapat beasiswa gitu, dan saya hanya punya motivasi yang paling mungkin dikira orang gila, Mister. Saya bilang saya mau kuliah tapi saya mau dibayar. Mana ada orang yang punya jargon begitu. Yang ada kita kuliah tapi kita membayar ya. Tapi saya nggak mau. Saya selalu mengatakan saya mau kuliah tapi saya mau dibayar. Nah itulah yang terjadi. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya berusaha semaksimal mungkin. Artinya untuk dapat beasiswa tentunya harus ada sesuatu yang itu value dari dalam diri kita, yang harus kita jual harus kita jual. Nah itu teman-teman. Dan satu hal, kalau yang namanya pendidikan saya yakin akan tetap ada peluang, akan ada kesempatan. Kalau tadi diawali dari berpikir positif dan niat yang benar. Positif aja. Pokoknya yang hari ini saya mengutip kata-kata teman, apa yang hari ini kita temukan, kita hadapi. Jadi nggak usah dulu mikir. Bukan berarti kita tidak memikirkan masa depan. Artinya kita realnya, nih yang hari ini apa sih yang kita sedang hadapi, selesaikan itu.
lakukan itu, selesaikan itu sampai semaksimal mungkin dengan semua upaya terbaik gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita masih punya keinginan. Yang paling penting perang dulu ya. Hasilnya seperti apa? Ya yang paling penting perang dulu aja deh. Jangan takut untuk melangkah dulu ya berarti. Harus dihadapi. Siap. Oke, dari Bu Suci. Oke, kalau dari aku karena memang aku S1 S2 kan tidak seperti beliau ya. Alhamdulillah beliau dapat beasiswa. Kalau aku merasakan di S3 beasiswa ya. Ya, nih, S1 contoh. S2 aku memang bayar sendiri. Iya. Dan teman-teman ingat ketika kita sudah niat bismillah mau melakukan apapun itu pasti akan ada jalan rezeki. Oh iya. Benar ya. Tergantung dari kita. Iya benar. Lagi kita niatkan ketika memang sudah hatinya pengen ke PG PAUD nih gitu. Jangan sampai tengah-tengah goyah karena ada ini itu benar. Gitu. Yang ini ya Bu Suci, gitu. Tadi yang paling urgent sih ketika kita kuliah di PG PAUD, kita tahu untuk menstimulasi anak kita sendiri. Itu yang pertama aja. Itu yang paling aku dapetin sekarang gitu kan ya. Karena memang ketika kita sudah punya basic PAUD, apa sih yang pengen kita ciptakan untuk generasi kita? Apalagi nanti ada program pemerintah di 2045, generasi emas yang luar biasa banget di situ puncaknya. Dan itu PAUD salah satu fondasi yang tadi kita sampaikan di awal. Benar. Dan ketika itu sudah kita lakukan, kita niatkan, wah itu nanti ada satu peribahasa, ketika proses itu kita lalui dengan ikhlas gitu kan ya, hasilnya tidak akan mengkhianati proses itu sendiri. Iya, benar. Dan alhamdulillah ketika S3 nih, aku bilang gini sama Bu Dokter, Bu aku kayaknya S3 pengen seperti Ibu deh gitu kan ya. Karena bagaimanapun ya namanya perekonomian kita perekonomian gak ada yang tahu ya. Betul. Akhirnya nyoba, ya itu yang dibilang rezeki gitu kan ya. Semuanya sudah ada yang benar. Yang penting kita yakin. Positif kan waktu itu. Positif dulu ya. Bismillah, ikuti saja dulu. Dan kadang-kadang kita kalau ngomong-ngomong kembali lagi sih pasti masalah dana gitu ya. Ya rezeki itu kan bukan matematika ya. Ada yang ketakdirkan dapat beasiswa seperti Bu Neng, ada yang ketakdirkan misalkan Bu Neng kan enak ya S1, S2, S3 beasiswa. Bu Suci perjuangan dulu S1, S2 bayar sendiri, tapi S3 alhamdulillah misalkan beasiswa. Tapi kan itu semua kan sebenarnya rezeki ya. Meskipun misalkan kita ternyata kita tidak ditakdirkan dengan beasiswa, pasti ada aja deh ya. Kalau udah masuk ke dunia pendidikan atau dunia kita kuliah pasti ada aja lah ya. Jadi pantang menyerah ya Bu Neng. Intinya pantang menyerah, perang. Semangat. Kita bisa selama di hati kita menyatakan bahwa kita bisa. Oke, kita bisa. Itu yang bisa kita simpulkan untuk hari ini, berjuang, perang, dan kita bisa ya. Oke, viewers, untuk hari ini mungkin podcast kita udah tiba waktunya selesai. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Dr. Neng, Ibu Sekprodi, Ibu Suci, terima kasih. Untuk viewers, kata-kata terakhir, jika kalian punya niat dan harus punya niat kuliah di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan mau mengambil jurusan PAUD, silahkan datang langsung aja ke kampus kita ya. Kita pasti bisa. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak dan kita berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.